Nah, namun Zilvi, kami akan langsung melakukan wawancara terlebih dahulu agar Anda dapat mendengarkan informasi yang valid ya terkait waktu dan juga bagaimana proses ini berlangsung sekarang. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ya, kami sedang berada di tempat TKP kebakaran di Taman Puring, di mana toko yang terbakar ini ada 34 unit. Kami sudah bekerja sama dengan pihak damkar dan pemadam kebakaran. Dan dari pemadam kebakaran sudah menggerakkan, Sudin Kebakaran sudah menggerakkan 34 unit. 34 unit mobil pemadam kebakaran. Sedangkan kios yang terbakar di dalam ini semuanya terbakar. Menurut informasi dari saksi bahwa api berawal dari kios yang sudah tutup. Kios yang sudah tutup jadi menjalar dia, dan selanjutnya memang agak kesulitan karena di dalam kan ada banyak kios yang sudah ditutup juga karena sudah di atas jam 5 sehingga api itu menjalar dan sulit Kebakaran masih bekerja keras bersama dengan pihak kepolisian, karena ini juga di sampingnya itu bersebelahan dengan Polsek Kebayoran Baru, sehingga kita juga harus mengantisipasi jangan sampai api menjalar ke Polsek Kebayoran Baru. Kami mengenai tahanan-tahanan juga sudah kami pindahkan ke Polres, dan untuk sementara ini di lokasi kejadian kami mohon waktu karena masih bekerja, anggota Polri dan juga pemadam kebakaran masih bekerja untuk memadamkan api. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Untuk di kondisi Polsek sendiri ada berapa kios tadi Pak yang terbakar Pak? 500. Ada sekitar 500, kurang lebih 500 kios yang terbakar. Sedangkan mobil pemadam kebakaran itu ada 34 unit yang sudah digerakkan oleh Subdinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Pak, untuk kondisi Polsek sendiri ini kan berdekatan sekali. Bagaimana Pak kondisi Polsek saat ini? Untuk saat ini, alhamdulillah, puji Tuhan, Polsek sudah karena kerjasama yang baik sehingga api tidak menjalar ke Polsek. Dan mengenai tahanan-tahanan yang di Polsek, kami sementara ini pindahkan dulu ke Polres karena memang bersebelahannya itu dengan tahanan, ruang tahanan. Jadi kami amankan dulu para tahanan yang ada di Polsek untuk kita geserkan di Polres. Pak, operasional pasar Taman Puring ini sendiri dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah tadi masih pada buka semua Pak? Jadi tutupnya jam 5 sore, tapi masih ada juga yang buka. Jadi yang sumber informasi dari toko yang sudah tutup. Ya, sudah yang tutup. Tapi kami tunggu untuk kelengkapannya, memang Puslapor yang menyampaikan ya. Untuk Puslapor yang menyampaikan penyebab daripada kebakaran ini. Pihak kepolisian hanya mengamankan, jangan sampai timbul kerugian yang lebih besar. Pak, ini kan situasi cukup kacau ya Pak. Nah, untuk pengamanannya sendiri dan mungkin untuk para pengguna jalan nih Pak, lalu lintas yang ditutup mana saja Pak? Sudah pasti kami melakukan rekayasa lalu lintas untuk kita alihkan pengguna jalan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif sehingga tidak terjadi kemacetan yang lebih parah. Kami mendahulukan mobil-mobil pemadam kebakaran untuk bisa masuk ke tempat kejadian perkara. Apakah tadi ada kesulitan dalam berjalan ke dalam sini untuk memasukkan mobil? Ya, udah pasti itu kesulitan, tapi berkat kerjasama pihak kepolisian, pihak dinas kebakaran, dan kelurahan, dan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru, pada khususnya dan umumnya di Jakarta Selatan, maka mobil-mobil itu bisa diberikan kesempatan, mobil-mobil pemadam kebakaran bisa diberikan kesempatan untuk menuju ke tempat kejadian perkara. Boleh diulang tadi seperti apa awalnya terjadi kebakaran? Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu,
sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Toko apa Pak yang terbakar? Kenapa? Toko apa yang terbakar Pak? Toko Oh, apa saja yang terbakar? semua toko yang ada di Taman Puring ini semuanya terbakar. Menjual Ya. apa? Apakah elektronik atau Semua. Jadi semua toko ini kan lengkap, di Taman Puring ini kan lengkap. Ada toko pakaian, sepatu, elektronik, dan lain-lainnya. Jadi yang asap itu berawal dari salah satu toko yang sudah tutup. Gitu loh. Sini ya Pak. Ya. Oke ya. Begitu dulu ya, kita kerja dulu ya. Baik. Ya, terima kasih. Sejauh ini belum terinformasi apa penyebab. Oh itu nanti puslapor, ahli yang menentukan ya. lagi izin. Olah TKP biasanya. Nanti setelah selesai dulu. Nanti ya. Oke. Apinya padam dulu. Siap. Semuanya sudah kondusif. Baru petugas lapor melaksanakan tugasnya. Oke. Ya, kita amankan dulu TKP. Nanti kita polis lain dulu, baru pihak ahlinya yang datang untuk melakukan olah TKP. Izin selangnya di sini. Jadi petugas ini agak terkendala. Oke ya. Makasih. Terima kasih ya, selamat malam. Makasih. Ya, tadi adalah keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Zilvia dan juga pemirsa, melalui keterangan dari Pak Nikolas sendiri bahwa memang kebakaran ini berasal dari salah satu toko yang sudah tutup yang mengeluarkan asap. Dan dari kejadian tersebut memang api langsung melebar dan juga turut serta membakar ke 500 kios lainnya yang ada di sini. Tadi sudah ada update lebih lanjut mengenai berapa jumlah resmi unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk membantu dalam memadamkan api di sini. Zilvia dan juga pemirsa, ada sekitar 34 ya. Dan untuk saat ini masih berlangsung dari pemadaman api. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan jurnalis kapan kira-kira akan dilakukan olah TKP untuk mengetahui alasan pasti penyebab terjadinya kebakaran. Juga disebutkan bahwa setelah memang nanti pemadaman api dapat dilakukan, baru nantinya TKP ini akan diamankan terlebih dahulu, dipasangi garis polisi hingga nanti dari pihak Puslap 4 akan tiba untuk melakukan pengecekan dan juga penyidikan terkait alasan mengapa kebakaran di Pasar Taman Puring Kebayoran Jakarta Selatan ini terjadi. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang di samping pasar ini ada bangunan yaitu Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang memang pada akhirnya dari pihak petugas gabungan ini langsung mengamankan karena posisinya begitu dekat dengan ruang tahanan. Jadi mereka melakukan penyelamatan terlebih dahulu kepada beberapa tahanan yang memang ada di Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini karena memang posisinya yang cukup dekat, berada di samping, tepat di samping dari Pasar Puring Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Nah, inilah memang bagaimana pada saat ini gambaran dari pihak pemadam kebakaran, juga petugas gabungan lainnya yang langsung hadir untuk melakukan penanganan terkait bagaimana caranya memadamkan api di sini. Tadi memang kami sudah melihat ada beberapa barang-barang yang berhasil diamankan oleh korban ataupun pemilik toko ataupun kios yang ada di sini. Jadi wajar ketika memang tadi disebutkan bahwa sudah ada beberapa barang yang berhasil diamankan karena ada beberapa toko ternyata yang masih belum tutup saat kejadian tersebut terjadi. Meski seharusnya jam operasional di pasar ini itu berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Namun karena memang ada beberapa toko yang masih belum tutup tadi sehingga mereka masih dapat mengamankan beberapa barang-barang yang ada di kios mereka untuk dilakukan pengamanan dan dibawa keluar. Meski pada akhirnya tidak semua ini berhasil diselamatkan. Karena terkait kios sendiri, sekitar 500 kios pun terkonfirmasi terbakar dalam kejadian kebakaran ini. Zilvia. Baik, Amel, terima kasih atas laporan Anda untuk sementara waktu. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Sebelum nanti kami akan lanjutkan kembali laporan terkini Breaking News Metro TV dari lokasi terbakarnya Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.